Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini meskipun kondisinya hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua untuk berkumpul di masjid ini. Tentunya kita tidak melakukan ini kecuali berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan bersama malam hari ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Sekaligus kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan bab salat tatawwu. Bab salat tatawwu. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana nabiyyu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini allataini qabla sholatis subhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif, meringankan, ar-rak'ataini allataini qabla sholatis subhi, 2 rakaat yang sebelum sholat subuh. Ini 2 rakaat apa ini? 2 rakaat fajar. Nggih, 2 rakaat fajar, yaitu setelah azan subuh kemudian sholat 2 rakaat. Yang beliau mengatakan rakaatul fajri, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yukhaffifur rak'ataini allataini qabla sholati subh, meringankan 2 rakaat yang sebelum sholat subuh. Hatta inni aqulu, sampai saya berkata, aqra'a bi ummil kitab, apakah Nabi itu baca Al-Fatihah gitu kan? Ummul kitab muttafaqun alaih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bukannya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bacanya itu Fatihah nggak jangkep sebagaimana di banyak masjid kita, mboten. Kalau masjid kita itu kan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah takbir untuk rukuk. Nah, kalau seperti itu tidak sah. Sementara dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihatul Kitab. Jadi tidak mungkinlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan 2 rakaat fajar kemudian tidak baca Al-Fatihah, tidak mungkin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua,
kenapa Aisyah mengatakan apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah apa enggak? Kenapa? Karena kebiasaan Nabi ketika sholat itu bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Makanya ketika beliau meringankan, itu seakan-akan beliau tidak baca Al-Fatihah. Nah, kemudian yang dimaksudkan dengan meringankan sholat itu bukannya kemudian kita meringankan Al-Fatihah yang mestinya 7 dibaca separuh, kalau itu tidak sah. Jadi yang dimaksud meringankan itu rukun-rukunnya Bapak Ibu tetap terpenuhi. Bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim ya 3 kali atau 1 kali, tapi 1 kali kena-menen ya, 2 kali lah minimal. Subhana Rabbiyal A'la 2 kali, bisa baca Rabbighfirli ya 2 kali. Kemudian ketika tahiyat juga jangkep yang baca tahiyat, yang baca sholawat gitu. Nah, untuk yang namanya Al-Fatihah sama sekali nggak boleh diringankan, tetap 7 Bapak Ibu. Tetapi untuk bacaan surat setelah Al-Fatihah itu kalau sholat sunnah boleh, bahkan sholat wajib pun boleh, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan makruh gitu loh, tapi sholat sah ya. Nah, untuk baca Fatihah saja tanpa surat memang kalau sholat sunnah kan lebih longgar begitu, maka agak mending daripada sholat wajib begitu. Jadi sekali lagi jangan dinamakan meringankan 2 rakaat itu berarti yang asalnya Al-Fatihah 7 ayat hanya menjadi 3,5 ayat, tidak sama sekali. Jadi Aisyah mengatakan demikian Bapak Ibu, sampai saya mengatakan apakah Nabi baca Al-Fatihah pun enggak. Nah, itu karena memang Nabi SAW biasanya ketika sholat itu bacaannya panjang. Malah disebutkan kan dalam hadis ketika ada ayat yang menjelaskan tentang azab, beliau minta perlindungan dari neraka, dari azab. Ketika ada ayat yang menjelaskan tentang apa surga, beliau minta kepada Allah dari rahmatnya, kan begitu. Dan Nabi itu bacanya tartil, berhenti pada setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, sambung terus dengan 1 nafas. Nah, itulah balapan namanya. Bismillah. Jadi Nabi itu kalau membaca ayat, setiap ayat berhenti. Nah, jadi Bapak Ibu, Aisyah mengatakan demikian. Kenapa? Karena biasanya Nabi itu kalau sholat panjang-panjang. Nah, ini adalah hadis yang umum Bapak Ibu. Nanti penjelasannya, jadi kayak dalil ya, sama-sama dalil Quran, sama-sama dalil hadis. Hadis yang satu dengan hadis yang lain itu saling melengkapi gitu. Jadi ada hadis itu yang sifatnya khusus, ada hadis yang sifatnya umum. Kalau ada hadis umum dan hadis khusus, maka yang umum dilarikan kepada yang khusus. Kalau ada hadis yang umum, yang khusus tidak ada, tidak boleh dikhusus-khususkan. Kalau dikhusus-khususkan maka menjadi bid'ah ketika tidak ada dalil. Nah, ini tadi umum, seakan-akan pendek. Nah, penjelasan pendeknya itu hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri, membaca pada 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim ya. Jadi beliau membaca apa? Al-kafirun sama al-ikhlas. Apakah berarti hanya baca al-kafirun dan al-ikhlas saja tanpa al-fatihah? Ya tidak, tetap baca
Kenapa? Loh, ini kan nggak jelaskan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu sudah rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihatul kitab. Tidak sah maksudnya. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menjelaskan pendeknya bacaan yang dibaca Nabi SAW pada 2 rakaat fajar. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Insya Allah begitu. Jadi hadis Abu Hurairah ini menjelaskan hadis Aisyah, yang tadi katanya Nabi SAW meringankan. Nah, karena Al-Kafirun dibandingkan dengan yang biasa dibaca Nabi pada sholat subuh aja misalnya, itu kan beliau itu kan gimana, masih ingat Bapak Ibu? Pada sholat subuh itu yang beliau baca antara 60 sampai 100 ayat, ya kan? Nah ini kalau dibandingkan Al-Kafirun sama Al-Ikhlas dibandingkan dengan 100 ayat yang tidak ada apa-apanya, makanya dianggap ringan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla rak'atayil fajri, ketika beliau salat 2 rakaat fajar, maksudnya sudah selesai ya, sudah selesai salat 2 rakaat fajar, ittaja'a ala shiqqihil ayman, beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan. Nah ini kalau diamalkan di Masjid Al-Ikhlas terus pun tiba. Masa habis sholat terus berbaring. Nah, Nabi SAW rumahnya dengan masjid kan berdekatan. Nabi SAW itu rumahnya dengan masjid berdekatan. Jadi tinggal buka selambu itu sudah masjid sudah. Makanya ketika beliau iktikaf kan minta Aisyah mengambilkan khumrah. Khumrah itu sajadah untuk wajah, Nah itu kan karena Aisyah dekat, jadi ibaratnya rumah beliau itu sebelahnya masjid itu gitu. Aisyah bilang, loh lagi haid, ya, ini haid, saya lagi haid. Jawaban Nabi, inna haidotaki laisat fi yadiki, haidmu itu loh bukan di tanganmu. Berarti wanita haid itu sesuai hadis ini boleh masuk masjid. Kalau orang jinabat saja boleh masuk masjid, ya, yang junub, padahal junub itu kan bisa segera dihilangkan kan. Beda dengan haid. Haid itu masih sekarang haid mandi 1000 kali nggak akan hilang. Nah ini orang jinabat aja boleh lewat masjid dari sana ke sana lewat, apalagi yang haid. Jadi ini sebagai dalil bahwa wanita haid itu boleh menetap di masjid. Nah, jadi Nabi SAW kata Aisyah, beliau selesai sholat 2 rakaat fajar berbaring di atas samping kanannya. Itu bukannya di depan banyak orang begitu, tapi berbaring masih di dalam rumah beliau. Jadi ketika qomat langsung masuk. Nah misalkan kalau imamnya di sini ya, itu ada ruangannya. Setelah dia sholat di dalam berbaring begitu tidak apa-apa. Jadi memang sunnah memang. Jadi berbaringnya begini di atas samping kanan. Kenapa kok di atas samping kanan? Kata Al-Qirmani wallahu a'lam, agar tidurnya tidak terlalu lelap. Kenapa? Karena ketika jantung itu ada di bagian kiri, kan akhirnya gantung. Ketika gantung itu, maka orang itu tidurnya tidak lelap, jadi mudah sekali untuk bangun gitu.
Ya, ini sunnah, tidak wajib, tapi kalau dilakukan ya tidak menjadi masalah. Pokoknya jangan sampai ngorok-ngorok. Nah, kalau ngorok-ngorok berarti batal, harus wudu. Dalam? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumur rak'ataini qabla salati subhi, jika seseorang dari kalian sudah selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh, falyattaji, silakan berbaring, ala jambihil aiman, ya, pada di atas samping kanannya. Jadi memang sunnah, ya, memang sunnah. Cuma ya tadi itu Bapak Ibu, ini bagi imam silakan kalau ada tempat khusus, dan memang kalau ada tempat di masjid di sana, yaitu sangat patutlah, tidak apa-apa berbaring di belakang. Tapi kalau kemudian habis sholat di depan terus berbaring, nah ini gimana masjidnya, gitu ya. Jadi kita harus menempatkan hadis itu seperti apa gitu. Mau tahu kelanjutannya? Simak part 2 tentang sholat lail.